Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gegen Ginanjar. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu ya, yang saya tahu untuk mengerjakan atau menyelesaikan sebuah soal sederhana dari statika ya, seperti yang ada di gambar ini. Contoh sederhana seperti ini. Kemudian yang ini juga. Di sini saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu ya, karena yang ini tuh paling sederhana kalau menurut saya. Cuma ada satu beban ya, beban terpusat 6 ton di sini. Nah, kita lihat soalnya dulu ya. Di sini kita punya bentang full ya, bentang AB itu 8 meter. Kemudian ada beban terpusat nih 6 ton di tengah-tengah bentang. Berarti kan bentangnya terbagi dua. Bentang kiri menjadi 4 meter, bentang kanan menjadi 4 meter. Jadi dua bentang. Di sini saya tidak akan mengerjakan secara manual ya, tapi menggunakan software ke teknik sipilan, yaitu software SAP ya, SAP 2000. Saya pakai SAP 2000 versi 20. Sekarang tinggal klik SAP, buka SAP maksudnya. Bentar. Kita langsung ke file aja, klik file, kemudian klik new model. Kita save aja lah. Nah, setelah diklik new model, bakal ada tampilan seperti ini. Untuk yang pertama nih ada di sini ya. Ini tuh satuan. Satuan ini terserah ya, terserah kalian, terserah kita. Tergantung soal. Yang di soal tuh apa satuannya. Kita lihat di soal, ternyata di soal saya tuh satuan beratnya itu pakai ton dan satuan panjangnya itu pakai meter. Yaudah kita pakainya ton meter yang ini, ton meter. Untuk mengerjakan soal sederhana seperti ini, saya pakai yang blank aja ya. Kita klik yang blank. Kemudian kita baru bikin grid. Bikin bentang ya. Klik kanan di sembarang tempat. Kemudian ada grid data, edit grid data, klik. Kemudian ada modify atau show system, klik. Di sini ada 3 grid, X grid, Y grid, sama Z grid. Kita pakainya yang X aja ya untuk soal sederhana yang kayak tadi. Tapi kita add aja di sini. Satu, tapi kasih 0 aja ordinatnya. Nah, di sini juga ada dua pilihan ya untuk membuat grid, ada ordinat sama spacing. Kalau ordinat itu kita mulainya dari kiri dari sini. Dari titik A 0 ordinatnya. Kemudian ke pas 6 ton di sini. Ordinatnya berapa? 4 meter. Kemudian ke titik B, ordinatnya berapa? Bukan 4 meter, tapi 4 ditambah 4. Jadi ordinat di B itu 8 meter. Itu untuk yang pakai ordinat. Untuk pakai space. Contoh ya, kita add dulu aja deh. Nah, contoh tadi kan ordinat yang di A itu berarti kan 0 kan. Kita mulai di A 0. Klik 0 di situ. Kemudian di sini 4 meter. Kemudian di sini 8 meter. Itu kalau pakai ordinat. Kalau pakai spacing ini lebih simpel sih. Kalau spacing itu per bentang. Ini bentang pertama 4 meter. Bentang kedua 4 meter. Jadi 8 meter. Kan bentang pertama 4 meter, bentang kedua 4 meter. Jadi 8 meter totalnya. Udah, kita coba oke. Sebentar. Kita oke, nih udah ada ya bentang di sini. Bentang 1, bentang 2. Sekarang kita tinggal tambahin bentang frame. Tapi sebelum itu kita ke define dulu ya, ke material. Kita di sini ada 4000 psi sama yang satu lagi di bawah nih. Kita klik modify. Buat berat unitnya kita kasih 0 aja. Karena yang kita hitung itu beban ya, bukan bebannya aja, bukan sama material bentangnya. Ini juga 0. Kita oke, kita kasih oke juga. Nah, sekarang kita ke draw frame atau kabel. Kita kan pakai frame ya. Udah, kita dari sini ke ujung langsung klik
Nah, 8 ya tadi 8 meter pas. Kemudian kita lihat di sini soal kita di titik A itu punya peletakan sendi, di B itu punya peletakan roll. Udah kita kasih peletakan. Klik di sini di ujung. Nah, di titik A ya, kita masuk ke assign. Kemudian kita ke join. Di sini ada restrain. Kita klik. Pakai apa? Pakai sendi ya, di A sendi, lie. Kemudian di B itu tadi kita pakai roll. Oke. Nah, udah ada ya. Peletakannya udah ada sendi sama roll, A sama B. Sekarang di sini ada beban terpusat kan di sini tadi. Kita masukkan beban terpusat. Kita klik dulu frame-nya. Kita masuk ke assign, masuk frame load atau beban frame. Masuk, dia ada distribusi di sini ya sama dengan point, sama yang lain juga masih banyak sebenarnya. Cuman di sini kita kan pakainya beban terpusat. Jadi pakainya yang poin. Kita klik yang poin. Di sini ada berbagai macam ya, banyak-banyak. Di sini jenis bebannya tuh kita beban mati ya masukinnya. Contoh. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada relative distance sama absolute distance. Untuk mempermudah kita pakai yang absolute distance aja. Di sini juga ada load direction. Ininya arahnya ya, gravity aja. Searah dengan gravitasi ke bawah. Di sini kalau bebannya cuma satu boleh replace aja, replace. Kalau bebannya lebih dari satu, pakai add aja, biar gak kehapus beban sebelumnya. Kita replace aja. Bentar, kita kasih 0 dulu aja. Ini absolute distance itu jaraknya ya, jarak bentangnya no. Bentang. Kalau load itu bebannya. Distance itu yang ini. Nah, 4 meter. Punya beban berapa? 6 ton ke bawah. Udah. Kita klik berapa tadi? 4 meter. Kemudian di sini ada 6 meter. Kemudian kita oke. Oke, nah di sini terlihat kan ada 6 meter. Sebentar, ini ada 6 meter ke bawah ya. 6 meter, 6 ton ke bawah. Di bentang 4 meter. Oke, kita yang ini juga samain aja. Ini ada 6 ton ke bawah ya. Sekarang kita akan memunculkan diagram. Mau nggak? Kita lihat dulu defleksinya, defleksi ininya ya, yang terjadi akibat beban. Kita run di sini. Nah, di sini ada dua pilihan ya, bukan dua pilihan, ada dua beban, ada dead sama modal. Kalau modal itu frame itu sendiri. Kita yang ini nggak usah dihitung ya bebannya, kita do not run. Kita runnya yang dead load aja. Run now. Oh, belum di save. Save dulu ya. Kita kasih contoh soal sederhana statika. Simpan, kita tunggu, ini lagi ngeran dulu. Nah, sebenarnya bentar. Nah, sebenarnya yang ini defleksi ya, defleksi akibat beban terpusat tadi. Untuk yang ini udah otomatis ya keluar tadi, karena sebelumnya saya mencoba gitu ya, coba jadi belum reset gitu ininya. Dia otomatis keluarnya. Kalau belum ada ya, contoh ini belum pada ada nih, contoh bentar, ini belum pada ada nih, belum ada diagram nih. Kita mau munculin diagram, klik yang ini dulu aja ya, yang kiri. Kita mau munculin diagram gak geser, bisa langsung show forces di sini, force atau stress. Kalau nggak ada ini, kalau belum dimunculin, bisa ke display, kemudian di sini ada show. Nah, klik yang frame cable. Buat memunculkan diagram gaya geser, kita klik yang share 2 min 2 ya, yang ini. Di sini ada fill diagram sama show values. Kita contoh ya, fill diagram aja nih. Nah, fill diagram tuh kayak gini. Cuma ada diagram yang ini aja ya. Ini yang bawah tuh kalau buat yang diagram geser tuh minus merah. Kalau yang di atas itu plus positif untuk yang gaya geser, diagram gaya geser. Berapa sih ininya, nilainya di sini? Mau lihat dong. Udah, kita kembali lagi ke sini. Ke display aja ya. Biar ini. Nah, ke display. Sini ada show values. Klik. Oke. Nah, ternyata di sini ada nih
di bentang pertama 4 meter ternyata negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Yang setelahnya itu bentang kedua atau bentang 4 meter berikutnya itu 3 ton ya. 3 ton positif. Ini buat yang geser. Ini yang kanan nih kita mau tampilin gaya momen. Klik aja ke sini langsung ke frame, kemudian kalau momen tuh momen yang 3 ya ini. Kita langsung ke show value saja biar langsung ada. Klik. Nah, di sini ternyata bentuknya kayak gini. Bentuknya tuh kayak gini. Nah, karena di sini bebannya terpusat, bukan merata, maka bentuk momennya itu lurus nih, segitiga nih, maksudnya lurus ya, gak ada lengkung. Kecuali kalau ada beban merata, pasti ada lengkung. Ini momennya berarti 12. Gimana sih cara mengetahui reaksi di A sama reaksi di B? Nah, kita klik aja frame-nya, klik. Nah, udah blok, kita klik kanan. Nah, keluarkan. Di sini case-nya download kan. So scroll for values kita yang aja. Nah, di sini ada kan titik A nih, ternyata reaksi di A itu VA-nya itu vertikal A itu 3 ton. Kemudian ini ya bebannya ya 6 meter yang 6 ton tadi, kemudian di B juga sama 3 ton. Kemudian ini buat yang gak geser, diagram gak geser. Bentangnya pas ya, 8 meter sini. Sama di sini juga. Kemudian ini buat yang diagram momen. Maksimumnya itu di tengah di sini. Ini buat yang defleksinya akibat beban yang tadi. Kalau mau tahu maksimumnya berapa, pokoknya kalau setiap ada diagram gini ya, momen itu kalau mengetahui di momen ada beban maksimum itu dilihat dari diagram yang ini, diagram geser. Kalau berganti tanda, contoh kayak yang ini ya, pertama kan bentang pertama kan negatif 3, ternyata bentang kedua yang 4 meter tuh positif 3. Kan di sini tuh ada perbedaan ini kan, nilai negatif sama positif. Nah, berarti di situ ada momen maksimum di sini. Gimana cara mengetahuinya? Kalau di sini gini-gini kan susah nih, nggak pas. Di sini ada show max. Klik. Nah, ini udah maksimum nih. Ternyata di bentang 4 meter. Ternyata beban momen maksimumnya itu berada di 4 meter. 4 meter dari awal di sini, 4 meter di sini. Dan berapa sih momennya? Ternyata 12 ton meter. Seperti itu. Ini buat yang paling mudah ya. Jadi mudah lah, yang ini masih mudah, belum sulit gitu. Belum sulit contoh soalnya. Kita oke aja. Nah, ini tampil kan udah kelihatan. Nah, ini nggak kelihatan. Cukup sekian ya untuk menyelesaikan soal yang ini. Kan mudah kan, tinggal plot aja. Jadi yang dihasilkan dari software ini itu seperti ini, lebih mudah, lebih ya pokoknya ini buat ngecek ya, pekerjaan yang manual pokoknya. Kita kerjain dulu aja manual. Kalau udah manual, kita cek di sini di software, bener gak sih hasilnya segitu? Tuh, biar mempermudah hasilnya, biar lebih akurat gitu, biar lebih pas. Baik, untuk penjelasan sekarang cukup sekian ya. Nanti kita jelasin contoh-contoh soal yang lainnya nih. Yang ini juga nanti kita bahas. Nanti saya bahas ya, insyaallah pada waktu. Cukup sekian dari saya untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.